Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu 'adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu 'alaihim min kulli bab. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu yang kami hormati, syukur dan asal Allah Subhanahu wa taala yang menika kula panjenengan sami taksir pinaringan nikmat ingkang luar biasa, nikmat injil wau roh kula lan panjenengan sami taksir dipun langsulaken wonten jasad kula lan panjenengan ingkang sedalu kula lan panjenengan sami tilem niku kula lan panjenengan sami dipun sandra dening Allah tesih untung esuk-esuk dibalikke meneh. Nek ora dibalikke teng kira-kira ahad pagi ngene ora saya sekolah. Nikmat kang luar biasa malih, begitu Allah mengembalikan roh kula lan panjenengan sami, Allah juga masih mengembalikan keimanan sehingga injil wau kula lan panjenengan sami saged mengawali panggesatan dinten menika kanthi ibadah. Wajib ikhlas syukur. Nek kira-kira enten boten sing iso mau rasa salat syukur. Jadi nikmat luar biasa kula lan panjenengan sami. Maka sudah sepantasnya kita bersama bersyukur kepada Allah dengan mensucikan Allah Subhanallah, memuji asma beliau alhamdulillah, dan mentauhidkan beliau la ilaha illallah. Hingga nomor kali salawat serta salam mugi kunjung datang junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kula hormati, mugi-mugi ingkang menika majelis ingkang luar biasa menika mugi-mugi dadosaken kula lan panjenengan sami ingkang taksih derek dawuh-dawuhipun Allah, berusaha untuk terus memahami ayat-ayat Allah. Mugi-mugi ini menjadikan ciri bilih kula lan panjenengan sami niku termasuk tiang-tiang ingkang dipun pilih dening Gusti Allah dados tiang-tiang ingkang sae. Dados sabdanipun Rasulullah, "Man yuridillahu bihi khairan yatafaqqahu fid-din." Sing sapa wonge dikarepake dening Gusti Allah niku dados tiyang ingkang sae mugi Gusti Allah, cirine niku setunggal jeneng mereka yatafaqqahu fid-din,
dipahamake babagan Allah agami. Jadi terus wong duwe ilmu niku ternyata keuntungan yang luar biasa. Wong urip niku semakin bertambah usia, maka dia harus bertambah ilmunya. Itu baru orang yang nanti akan merasakan hidupnya itu beruntung. Menawi enten tiyang tambah usiane kok ora tambah ngilmune, niku bisa dipastikan semakin tua hidupnya akan semakin banyak masalah. Contoh yang paling gampang, bayi itu semakin bertambah usia dia akan berusaha menambah ilmunya. Sebab cilik dulu bisa melaku, iso ya digendong, caranya boleh ilmu ya bukan nangis itu. Akhirnya siapa yang memberikan bertambahnya ilmu? Wong tuane sing didik. Pelan-pelan Allah berikan taufiknya, Allah berikan hidayahnya, Allah berikan keberkahannya, tetapi bayi itu tetap harus berusaha. Contohnya wong sing rugi nek ora tambah usiane kok ora tambah ilmune, tak cilik sing ora gelem ngajar pit. Tak cilik ora gelem ngajar pit sesuk tambah tuwa niku tambah rupet tambah rekoso arep ning pasar iki ada. Kon keterke. Mergo ora iso ngepit duit. Itu baru ilmu yang kecil masalah dunia. Masalah akhirat, masalah rohani, masalah syariat, semakin bertambah usia kok tidak semakin bertambah ilmu keagamaannya, niku yo tambah repot. Engko nek S2 niku ora gelem tambah sinau, nek wis budget tuwa dikandani babagan syariat niku kaya biasa. Napa jawab ini pokoknya ini yang menjadikan masalah. Maka Bapak Ibu, kesempatan majelis ilmu kados ini mari kita budayakan dan kita upayakan supados kesan kelolaan panjenengan sami tidak termasuk kehidupan orang-orang yang rugi. Yang kedua Bapak Ibu, terus underane niku janjane nopo? Dinten-dinten Bapak Ibu sedinten sedalu kula lan panjenengan sami subuh niku esuk-esuk wis adem ngantuk awake pegel-pegel kok yo dadak makan nang masjid subuhan. Esok mulai nyambut gawe tengah hari panas-panas dijeluk meneh dening Gusti Allah kon salat duhur. Bibar salat duhur istirahat lereng sedilu jam 3 sore dijeluk meneh dening Gusti Allah ken salat asar. Bibar asar resik-resik omah leyeh-leyeh dilo sore-sore wedaran ngerti-ngerti dijeluk meneh dening Gusti Allah ken salat maghrib. Jarak 1 jam bahkan tidak sampai 1 jam dijeluk meneh dening Gusti Allah ken salat isya. Sehabis salat isya disunahkan untuk memperbanyak zikrullah. Saat-saat waktu istirahat bahkan disunahkan di sepertiga malam kita melaksanakan ibadah takarrub kepada Allah. Bahkan barang siapa berdoa di sepertiga malam doanya akan dikabulkan. Pertanyaannya Bapak Ibu, kira-kira pengarap-arapnya ini mau kok ya mana-mana deh tidak semuanya kalau sholat wira-wiri ini no mengaji-ngaji
swarga. Lah kita yakin mlebu swarga mboten? Yakin. Loh, itu yakin. Kenapa? Karena Rasulullah sudah menyampaikan kullu ummati yadkhuluna jannah. Saben-saben umatku itu besok mesti bakal mlebu swarga. Illa man aba, kecuali sing ora gelem. Dari kita pun betul mlebu swarga. Pun ngertos carane. Pun ngertos carane. Nah, syaratnya satu. Bapak Ibu, dengan surat Al-Baqarah itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannat. Hei Muhammad, kabarkan kabar gembira ini kepada siapa? Satu, aman, orang yang beriman. Dan ini berimannya bisa apa tidak? Satu, berarti kita sudah punya tiket untuk masuk surga. Yang kedua, wa'amilus sholih. Ternyata iman saja itu tidak cukup. Iman saja tidak cukup untuk membawa kita masuk ke surga. Kenapa? Karena percaya tok ning ora gelem nindakake dan iki padha. Maka ada yang mengatakan bahwa berislam dengan beriman itu berbeda makna. Iman saja nanti ada tingkatan-tingkatan. Maka kalau hanya ingin melihat orang Islam niku mang delok pas salat itu kebuat lapangan ngasih kebuat sekarang ada kurang-kurang dalan-dalan gede dari garis itu so nek subuhan itu gitu macam itu berapa kita hanya ingin melihat orang berislam banyak. Tetapi tingkatan keislamannya beriman dengan benar atau tidak, maka mari kita koreksi diri kita masing-masing. Sejauh mana tingkat keimanan kita, keyakinan kita, kepasrahan kita kepada Allah, itu nanti yang akan menjadi syarat kita untuk masuk surga. Bapak Ibu, umpami insyaallah biiznillah kula lan panjenengan sami dikabulkan doa-doa kita, Allah turunkan rahmat kepada kita, Bapak Ibu menjadi penghuni surga. Kira-kira nanti di surga itu pengen mlebu swarga dhewe napa ya kumpul kali keluargane. Pengen kumpul dengan keluarga. Nah, pun ngerti dari caranya supaya yang kumpul keluarga dan suatu. Allah janjikan lagi di dalam Al-Quran, di dalam surat yang ke-13, surat Ar-Ra'd, ayat yang ke-23. Mungkin dibuka oleh Quran tidak ada Quran atau dalam ini. Dibuka dua sama dipindah ini. Maka mari kita buka, nanti dibuka Al-Quran surat Al-Quran surat ke-13 ayat 23. Jannatu 'adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihi wa azwajihi wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum. Allah ciptakan surga yang diberi nama surga Adn. Yadkhuluna,
besok jamaah pengajian Ahad pagi di desa Pelanggung akan bisa masuk surga agar semuanya bersama-sama. Barang sini mau yang pertama Allah sebutkan min abaihim, bersama dengan bapak ibunya, bersama dengan orang tuanya, bersama dengan sesepuh pendahulunya. Yang pertama. Yang kedua, wa azwajihim, bareng-bareng memasuki surganya Allah itu bersama dengan istri-istrinya. Yang ketiga, kita akan mampu memasuki surganya Allah itu bersama dengan wa dzurriyyatihi, dengan anak cucu kita. Itu janji Allah. Dan janji Allah itu pasti ditepati. Maka Allah itu menguatkan ayat-ayat Al-Quran itu di awal-awal ketika kita membuka Al-Quran itu Allah sudah bersumpah, Alif Lam Mim, ayat mutasyabihat. Jadi bukan saya rekor-rekor ngasih Alif Lam Mim, karena ini ayat mutasyabihat, hanya Allah yang tahu. Satu ayat yang menampakkan keindahan, menarik perhatian bagi orang-orang yang membacanya. Dengan itu Allah bersumpah, zalikal kitabu la raiba fihi, inilah kitab Al-Quran la raiba, yang di dalamnya, di dalam kitab Al-Quran itu tidak ada yang meragukan. Semua yang Allah tuliskan di dalam Al-Quran, baik itu ancamannya, baik itu janji-janjinya, baik itu harapan-harapan yang Allah tuliskan itu, pasti Allah akan tepati. Hudan lil muttaqin, dan Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk bagi orang-orang yang ingin derajat kehidupannya itu menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takwa, yang nanti akan mendapatkan surga. Makanya Allah janji jannat surga itu akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh bersama-sama. Menawi gen kula mriki Bapak Ibu dan jibuk niku, menawi tiyang sedo niku keluargane niku lak mesti ditareni. Bodhe pakde pakde lan sak pitulute. Pinten-pinten niki ngersake niki makome niki jenazah niki dimakamke ten bumi. Jawabe napa? Nek saged jejerke kalih keluarga. Niki nggih wonten napa mboten? Nggih. Lah kok gadah dijejerke ngopo? Kenapa? No. Bila napa nek oleh penganyaran kok ora ana kancane. Oh, nek iso jatuh kan tidak. Bahkan terjinggung ini kok menawa delalah makame niku pun kebak. Keposone niku sok kadang makame kuburane ahli waris niku salah dibudah. Mengke dikubur ditumpuk dene siji. Nek ditakoni pengarep-arepe opo kok dadak diwoke dadak dijejer. Mesti jawabannya neng kono neng iso ketemu, tetapi tidak. Jika di antara keluarga itu adalah orang-orang yang soleh, maka Allah pasti kumpulkan. Tetapi jika tidak,
Dan kok ya wong pitu tumpuk nek siji nek kono ya katakan. Maka syaratnya satu di ayat itu Allah sampaikan wa man sholah, yang nanti akan masuk surga bersama itu salah satu syaratnya adalah mereka menjadi orang-orang yang sholih. Lalu apa syaratnya menjadi orang yang soleh atau termasuk menjadi orang yang soleh itu apa syaratnya? Di ayat yang ke-19-nya Allah berfirman di surat yang sama, di surat Al-Araf itu, alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Ayat 20 ini dengan alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Siapa orang yang soleh itu? Satu, orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Pertanyaannya Bapak Ibu, kira-kira pun rumah janji kali Gusti Allah mau? Pun janji kali Gusti Allah dari? Janji kita kepada Allah adalah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Niku janji kula lan panjenengan dhateng Allah. Maka Rasulullah bersabda seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kullu ummati yadkhuluna jannah, itu syarat utamanya adalah dia mengucap la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Niku janji kula lan panjenengan sami dhateng Allah. Dan barang siapa memegang teguh kalimat itu, melaksanakan konsekuensi dari kalimat itu, dibawanya sampai nanti dia mati, maka dia akan menjadi penghuni surga. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita sudah betul-betul memegang janji Allah itu? Kenapa? Karena ujian manusia dalam kehidupan ini luar biasa. Menawi awake dhewe kok ning diuji dening Gusti Allah, rada sedih, kelangan keluarga, dulure lan sak piturute, akeh-akeh sing kuat. Tapi kalau sudah diuji masalah harta, masalah jabatan, kira-kira sing kuat nomor orang diuji dalam ekonomi ini rada angel, dodolan ora payu, bisa kemana pelayanannya. Banyak orang yang tidak kuat diuji itu akhirnya berbuat musyrik, menyekutukan Allah. Contohnya dengan pulau Jawa. Alhamdulillah masyarakat berjuang keras menolak hal-hal itu yang akhirnya sejak tahun 2010 alhamdulillah kemusyrikan itu hilang dan bulus jimbung berikut. Jadi banyak orang datang ke sana meminta rezeki kepada Kiai Poleng bulus jimbung. Pulau itu, jadi onten di bar maghrib belum ada di masjid. Niku enten yang niku nemoni kula mandap ring napa kapro masjid mandap itu. Lah sedang niku akan ngaji masjid. Nah niku enten sing nyamperin terus Pak nyuwun pangapunten di wonten penonton. Kulo badhe nyuwun izin, lha izin apa? Kulo ajeng ngaku mriki. Lho ngaku napa? Ngaku terus ndang niku lho. Lagi ajeng ngaku napa? Nah, ternyata meminta izin untuk melaksanakan ritual.
nyuwun nopo tentu pengen sugih dan lain sebagainya. Terus kalau tanggapi kok jenengan ngerti men nek kiai poleng utawi sendang terus itu semarai sugih itu sokongan cerita-cerita yang berkembang kemudian orang ritual itu semarai sugih. Terus mungkin terus syaratnya nopo nek jenengan pengen sugih kan betul koyone sendang itu betul mungkin yang sih betulan bahannya penyiprat berkaitan dengan laris. Terus kalau mantul mas belajarnya mungkin botol diciprat-cipratnya tiang mungkin ini bodoh diciprat-cipratnya waduh ubah-ubah masak siram-siram ngepel rumah nanti ngalih bikin rumpanya mau sugih berdua begini boten enten jenengan iki dihapusi niku men sugesti karena jenengan yakin dengan itu akhirnya sampean kerjanya ngomong ya jadi sugih. Maka rubahlah keyakinan itu bukan meminta kepada Mbak Kiai Poleng jenengan itu wudu mawon dan itu sholat kilan iki meminta kepada Allah di masjid itu rubahlah keyakinanmu kepada Allah. Mindsetnya dirubah lagi, sugestinya dirubah lagi bahwa yang memberikan rezeki kepada kita hanya Allah. Ini ngotot itu gampang apa aneh? Bom nyatanya juga masih banyak, gitu. Sitik-sitik nomor itu dari kalangan kula lan dengan sami. Yo Islam yo ngaji itu kan dari diuji masalah duit itu pancen rodok marai goyah. Maka kuatkan keyakinan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah niki kita pegang selalu berhusnudzon kepada Allah. Mergo setiap kita berdoa, harapan kita Allah pasti mengabulkan, tetapi Allah akan mengabulkan yang terbaik untuk kita. Sedangkan menurut kita terbaik untuk kita, tapi belum tentu terbaik dari Allah. Terbaik menurut Allah belum tentu juga menurut kita itu baik. Maka Allah akan menggantikan, mengabulkan doa-doa kita itu dari sesuatu yang kita minta menurut kita baik, Allah gantikan yang lebih baik. Yang lebih baik itu apa? Belum tentu apa yang boleh diomongkan Gusti Allah dan sugih terus Allah mengabulkan kita kaya, belum tentu. Karena Allah lebih tahu isi hati kita. Walah nek marwah gawe digawe sugih kok malah melengsir ya wis rasa. Tetapi selamat hidupnya di dunia dan di akhirat. Wong nyatane Rasulullah ini ngendika ngene. Besok di surga itu aku akan bersama dengan golongan umatku bagaikan dua jari dari telunjuk dan jari tengah mepet. Siapa mereka? Orang-orang miskin. Kira-kira Rasulullah itu ngendika ada pengen ganti sugih ngomong pengen ganti miskin. Rasulullah merindukan itu, tetapi Allah juga merindukan kita, Bapak Ibu. Bahkan di akhir hayat beliau, ketika sakaratul maut menjemput itu, apa yang diucapkan Rasulullah dari lisannya? Ummati, ummati, ummati. Rasulullah merindukan kita bersama. Tetapi benarkah juga rindu Rasulullah itu bertepuk sebelah tangan? Apakah kita juga betul-betul merindukan Rasulullah sebagaimana Rasulullah merindukan kita semua?
ummati, ummati, ummati. Sampai di masa ketika Rasulullah niku nopo jagongan santai kali sahabat itu, Rasulullah bertanya, di surga nanti aku akan merindukan orang-orang yang nanti akan duduk bersamaku, bercengkerama, berbahagia bersamaku di surga. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabat, menurut kalian kira-kira siapa orang yang aku rindukan untuk duduk bersamaku di surga? Sahabat itu jawab, ya tentu keluarga wahai Rasulullah. Tapi Rasulullah menjawab, bukan dari golongan mereka. Mereka sudah pasti masuk surga dan akan bersama, tetapi yang aku maksud bukan dari mereka. Sahabat bertanya lagi, lalu siapa wahai Rasulullah? Apakah kami sahabat-sahabatmu yang setiap saat bersamamu, mendampingimu, bahkan berjuang, berjihad, berperang bersamamu? Rasulullah juga menjawab, bukan juga dari golongan kami. Sahabat itu bingung, ya Rasul, lalu siapakah orang yang engkau rindukan nanti akan bersamamu di surga? Rasulullah menjawab, mereka adalah umat setelahku yang mereka tidak pernah bertemu denganku, kata Rasulullah. Mereka tidak pernah mendengar suaraku, mereka tidak pernah bersamaku, tetapi mereka mau mengikuti ajaran-ajaran yang aku sampaikan. Mereka lah yang aku rindukan untuk bertemu denganku nanti di surga. Maka benar kata Rasulullah, taraktu fiikum amrayn, aku tinggalkan dua perkara di dunia ini yang barang siapa dia berpegang teguh kepada keduanya, maka dia akan selamat hidupnya di dunia dan akhirat. Apa itu? Satu, Al-Quran. Dua, sunnah sahihah. Maka mari kita pelajari. Yang paling penting lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berharap mohon kepada Allah, doa-doa kita, bermunajat kepada Allah, kita menjadi orang yang solih, kita akan menjadi ahli surga. Maka pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita pernah memikirkan keluarga kita untuk kita ajak bersama-sama ke surga? 2-3 tahun yang lalu, 2019 akhir sampai dengan 2022 pertengahan, Pak Presiden, Pak Menteri, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT menginstruksikan nganggo masker, pakai hand sanitizer, jaga jarak, arep kebumen dadakan, cuci tangan, manut betul. Ini membawa manut. Kenapa? Karena takut kena COVID. Pertanyaannya, COVID itu kepastian atau bukan? COVID itu kepastian atau bukan? Bukan. Tetapi instruksinya itu semuanya mengikuti. Mergoti pun tidak kena. Kematian itu kepastian atau bukan? Kepastian. 14 abad yang lalu Rasulullah sudah menyampaikan firman Allah itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang
awake dhewe, anak-anake awake dhewe kabeh mesti surga dan neraka itu juga pasti. Allah sudah kabarkan wong sing mlebu surga iki cirine ngene iki, wong sing mlebu neraka cirine ngene iki. Walaupun dalam dua hal ini hak prerogatif Allah yang akan memberikan rahmat. Tetapi bagaimana kita mendapatkan rahmat Allah? Ya kita tentunya perlu mendekat kepada Sang Maha Pemberi rahmat. Nah kalau kita mendekat saja tidak, bagaimana kita akan mendapatkan bagian dari rahmat? Pertanyaannya, apakah kita sudah mengajak istri dan anak-anak kita untuk mendekat kepada Sang Pemilik rahmat? Ini tanggung jawab besar bapak-bapak. Menderek Pak. Gitu-gitu bapak-bapak ini betul-betul menjaga keluarganya. Contoh kecil, garwan itu dengan nek pengajian yang ini pada yang masjid pulau mesti yakin mesti berjilbab menutup aurat. Tapi kalau di luar acara-acara seperti ini, beruntungan pasar misalnya, dolan metu saka omah niku garwane jenengan anak-anak perempuan jenengan iki berjilbab apa mboten? Iya kok saiki pengajian ya jilbab. Itu satu masalah sepele. Kenapa? Karena jilbab itu masalah yang orang menganggap itu sepele, tapi itu utama. Kenapa? Sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus, kemaksiatan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan. Nek wis biasa akhirnya merasa tidak berdosa. Padahal jelas ayatnya di dalam surat An-Nur ayat 30 itu disampaikan kewajiban menutup aurat. Tetapi karena kita melihat setiap hari wanita berseliweran tidak berjilbab, lama-lama kita menganggap koyo-koyo menunggu orang dosa. Sepele. Wanita-wanita muda saat ini, pulau akan lulus jodoh Bapak Ibu. Pulau nek dalu mantuk ing Sukoharjo, ing Solo, ing Wonogiri. Itu pulau sering medal rujuk dalam sajen. Nek boten niku mengke medal kidul Cawas. Nek boten niku medal kota. Niku sok kadang pulau jam 1 malam setengah 2, kadang jam 12 mantuk ing pengajian. Pulau sing petuk cah nom-nom wedok niku nongkrong. Jajan itu anak-anak yang ngoplang begini. Kulo tak kasih mikir, iki bapak mbok iki jowo apa? Anak wedoke yang kene tanggule kok ora digolek. Ini luar biasa. Jadi itulah PR kulo lan panjenengan sami. Maka kulo sering matur dan pundi mawon iki bahwa orang tua yang rugi, orang tua yang celaka hidupnya di dunia dan di akhirat itu adalah orang tua yang memiliki anak yang dia tidak kenal dengan Allah, dia tidak kenal dengan Al-Quran, dia tidak mau sholat, dia tidak mau ngaji. Kenapa? Kalau orang tuanya meninggal, sesok awake dhewe itu mati, kira-kira sing diarep apa? Doa anak soleh. Lah kalau anak-anak kita itu tidak bisa mendoakan kita, juga awake dhewe sing arep gunane sapa? Pernah cek dari bapak. Le, do, kowe jam-jam iki tak openi sekolah sing rene. Kowe joso donate aku kok. Pernah dereng nang ngoten iki. Kula dulu anak kula cici, gitu. Yang paling besar, alhamdulillah kula dikaruniai 5 anak. Yang besar itu baru SMA kelas 2, mondok di MBS Klaten. Yang kedua masuk SMP kelas 1 di MBS Klaten juga.
yang ketiga masih kelas 4 SD, yang keempat TK, yang kelima mau. Ini pun udah tak takon. Yang dari pondok mantuk dan griya itu tak boleh. Karena yang pondok itu kelingan bapak mulai membawa. Dia sedongane kok, dia dongane. Piye dongane? Kowe dongane. Protes. Pendek Pak. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani cobi jenengan ngirengi langsung ketika anak itu mendoakan di hadapan panjenengan. Kula itu nalika anak kula maca niku walaupun bukan tidak khusyuk seperti mereka berdoa setelah sholat, minta tes itu ketika mereka membaca itu terarti itu tanpa terasa air mata itu. Alhamdulillah anakku bisa dongaki. Coba nek siswa aku mati di anakku ora iso dongaki terus aku pengen ngopo nek. Hal ini yang tidak dan jarang terpikirkan oleh orang tua saat ini. Maka benar Allah itu mengabadikan Luqmanul Hakim. Kenal betul kali Luqmanul Hakim. Bahkan namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Dia bukan ulama, dia bukan nabi, dia bukan rasul, tetapi namanya diabadikan di dalam Al-Quran, dijadikan nama surat. Kenapa? Karena pesan-pesan yang baik Luqmanul Hakim kepada anak-anak. Apa yang pertama pesannya? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, sepeninggalku nanti jangan pernah kalian bertindak muslim, menyekutukan Allah. Jangan menemui orang-orang yang sudah sepuh, merasa dirinya sudah dekat dengan ajalnya, nglumpukke anake pesene ngono kuwi jangan. Oke, wis tuwa nglumpukke anake itu sing dipikir guru masalah. Maksane sesuk jatahmu kae. Engko sing kebon karo omah kuwi wis ora sak buket-buket. Lah pripun to Pak Lawi udah tanggane kan. Biasanya mereka jarang sekali yang mereka berpikir la tusyrik billah. Maka catat ini Pak, berpesanlah kepada anak-anak kita la tusyrik billah. Mungkin dibuka pesan-pesan Luqmanul Hakim di dalam surat Luqman ayat 21 bahwa wassainal insana biwalidayhi hamalatuhu wa hana wa bisaluh sampai le tumin dakwah karo wong le do tumin dakwah karo sesami-sami le nek mlaku aja anggap sombong, le nek ketemu umum aja mlengos. Lho niku pesan-pesan Luqmanul Hakim dalam Al-Quran. Ini pesan-pesan terbaik. Mari kita ajarkan itu kepada anak-anak kita. Arju ila Al-Quran wa sunnah. Al-Quran sebagai pedoman utamanya, penjabarannya di mana nanti tentang akhlak di hadis-hadis Rasulullah banyak disampaikan tentang akhlak. Kita buka satu persatu agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang sakinah. Karena kehidupan sakinah itu bukan hanya miliknya pengantin baru. Awal itu juga urip sakinah itu tidak perlu pengantin baru. Kira-kira saya ngantin-ngantin lawas ini butuh sakinah loh. Yang lebih butuh malah kehidupan yang tenang, kehidupan yang nyaman. Nah, syaratnya apa? Ketika kita mau mendekat kepada yang beri ketenangan hati, maka kita sering berdoa ya muqallibal qulub
sabbit qalbi ala dinik, sabbit qalbi ala iman, sabbit qalbi ala ihsan. Mari kita perbanyak doa-doa itu kepada Allah agar Allah melembutkan hati kita, mudah menerima ilmunya, mudah untuk melaksanakannya, mudah untuk mendakwahkan, mengajak kepada sesama. Bapak Ibu yang Allah hormati, maka yang mau dengan satu keluar tenaga, jam setengah 8 ini tidak kawan. Di sini aku mulai ngantuk nih. Nah, amat kita baru atas jam 12 di pengajian. Dibanding mau nopo seperti gamelan subuh sampai kajian subuh dan Klaten, baru itu terus 12 sedikit. Ini kampung ini terus bermabuk, kalau